Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Muzaki dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kasus dari pelanggaran hukum. Di sini saya membahas kasus Sunda Empire. Yang akan saya presentasikan yang pertama adalah sejarah singkat kasus, faktor penyebab terjadinya kasus, jenis pelanggaran hukum yang dilakukan, ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang dilanggar, sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku, dan solusi untuk mencegah terulangnya kasus. Yang pertama ada sejarah singkat. Sunda Empire atau dengan nama lengkapnya Sunda Empire, Earth Empire adalah sebuah perkumpulan yang mendasarkan diri kepada romantisisme sejarah pada masa lalu, di mana mereka mencita-citakan kerajaan Sunda akan kembali menjadi besar sebagaimana pada masa Tarumanegara. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah kekaisaran yang besar antara bumi dan matahari. Menurut Wikipedia, Sunda Empire terbentuk pada 2017 dan viral pada 2019. Gerakan ini bermula hanya sebatas pada sosial media yang kemudian akhirnya terbentuk secara nyata dan viral setelah akun Facebook dari seseorang yang diduga anggota dari Sunda Empire bernama Reni Hoirani Miller melakukan unggahan status yang membuat geger pengguna Facebook. Pada unggahan tersebut, ia menulis tentang keberadaan Sunda Empire dengan melampirkan beberapa foto orang yang menggunakan seragam militer. Gerakan ini sudah berdiri sejak 2017, namun Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, Sony Bahtiar, menerangkan bahwa Sunda Empire tidak terdaftar sebagai mitra kerja ataupun organisasi masyarakat di Kota Bandung. Petinggi Sunda Empire, Rangga Sasana, mengklaim banyak hal-hal yang tidak masuk akal seperti Pentagon di Amerika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa berasal dari Bandung. Rangga juga memberikan pernyataan kontroversial bahwa Sunda Empire mampu menyelamatkan bumi dan menghentikan perang nuklir. Ia juga menyatakan Jack Ma selaku pendiri Alibaba Group dan Bill Gates selaku pendiri Microsoft akan bergabung dengan Sunda Empire. Ia juga mengaku bahwa wilayah Nusantara bukan hanya Indonesia saja, tetapi juga mencakup 54 negara yang membentang dari Australia hingga Korea. Dikarenakan sudah terjadi banyak penolakan di masyarakat karena dianggap tidak masuk akal, hingga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Roy Suryo kemudian melaporkan petinggi Sunda Empire ke polisi karena diduga telah mengganti sejarah PBB dan NATO di Wikipedia. Dan akhirnya pada 28 Januari 2020, Ki Ageng Rangga ditangkap oleh kepolisian daerah Jawa Barat di kawasan Tambun, Kabupaten Bekasi. 2 hari kemudian, kepolisian daerah Jawa Barat menetapkan 3 orang terdakwa petinggi Sunda Empire, yaitu Nasri Banks selaku Perdana Menteri, Raden Ratnaningrum selaku Kaisar, dan Ki Ageng Rangga selaku Sekretaris Jenderal Sunda Empire. Mereka ditangkap atas tindakan penyebaran berita bohong. Kemudian ada faktor penyebab terjadinya kasus. Yang pertama, adanya kesalahpahaman sejarah yang menjadi dasar pemikirannya. Kedua, kurangnya rasa nasionalisme dalam diri individu tersebut. Ketiga, adanya masalah ekonomi yang menjadikan lahirnya organisasi tersebut. Keempat, kemungkinan adanya delusi dalam pikiran orang-orang yang tergabung di organisasi tersebut. Yang terakhir adalah kurangnya kesadaran hukum dalam diri individu tersebut. Yang ketiga ada jenis pelanggaran hukum yang dilakukan. Para terdakwa melakukan pelanggaran hukum dengan pelanggaran berupa melakukan penyebaran hoax dan melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Adapun para terdakwa diduga melakukan tindak penipuan dalam kasus ini. Kemudian ada ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang dilanggar. Para terdakwa melanggar pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pengaturan hukum pidana. Adapun isi pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berbunyi sebagai berikut. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berisi barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berisi barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa
kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Kemudian ada sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku sesuai pasal yang dilanggar, yaitu pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Para terdakwa yaitu 3 petinggi Sunda Empire terancam pidana paling lama 10 tahun. Namun pada 27 Oktober 2020, para terdakwa akhirnya dijatuhi vonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim dalam sidang putusan kasus Sunda Empire di Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian ada solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan demi terciptanya mutu kecakapan berbangsa dan bernegara dalam setiap individu warga negara Indonesia. Yang kedua, dengan menyortir berita yang muncul di sosial media dan mencari tahu kebenaran atau validasi dari berita tersebut. Yang ketiga ada meningkatkan pentingnya kesadaran hukum dalam diri masyarakat. Kemudian kesimpulannya adalah munculnya kerajaan fiktif di Indonesia seperti Sunda Empire menjadi salah satu fenomena sosial yang unik yang terjadi di Indonesia. Entah di mana itu dimulai dan bagaimana bisa hingga kerajaan fiktif ini bisa berkembang besar hingga viral di sosial media. Kasus lain yang mirip yaitu munculnya Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah. Para sosiolog menilai kasus seperti kerajaan fiktif ini ditandai oleh menyimpangnya latar belakang sejarah dan pemikiran mengenai terbentuknya organisasi ini, dikarenakan delusi yang dialami para pendiri organisasi ini. Dengan hadirnya kasus ini menjadikan kita untuk semakin memperkuat jiwa nasionalisme kita. Kemudian semakin kritis dalam menanggapi berita dan juga waspada dalam mengolah berita di sosial media agar tidak menimbulkan penyesatan pemikiran di masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.